Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Alkitab. Nah, Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, coba kita buka ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Karena diilhamkan oleh Roh Kudus Bapak Ibu, maka orang Kristen harus berdoa sebelum membaca Alkitab agar dituntun oleh Roh Kudus. Karena lewat tuntunan Roh Kuduslah kita bisa mengerti apa arti firman Tuhan. Apa yang ayat yang kita baca. Kenapa? Karena semua itu dilakukan oleh Roh Kudus. Maka mintalah bantuanlah kepada Roh Kudus. Maka pasti kita ngertinya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Coba 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16. Haleluya. 2 Timotius 3:16. Sudah di sana Bapak Ibu, 2 Timotius 3:16. Saya bacakan bagi kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Katakan diilhamkan. Diilhamkan atau nafasi, dinafaskan oleh Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi firman Allah itu banyak manfaatnya. Yang pertama tadi untuk mengajar. Jadi untuk mengajar kita tentang apa sebenarnya kehendak Tuhan. Jadi lewat firman Allah kita tahu. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi bukannya Allah mencari-cari kesalahan, tidak. Tapi firman itu adalah garis lurus sehingga kita tahu apakah kita menyimpang atau tidak dalam kehidupan. Jadi kita tahu garis lurusnya atau jalan lurusnya. Sehingga ketika jalan kita bengkok, kita langsung tahu. Oh, saya ini bengkok. Jadi saya harus kembali sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah jalan lurusnya. Amin Bapak Ibu. Jadi menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, jadi kalau kelakuan kita juga
salah atau jahat atau tidak benar, itu kita bisa dikoreksi juga dengan firman Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang bisa mengajar kita, mendidik kita bagaimana seharusnya hidup di dalam kebenaran. Amin. Jadi banyak manfaatnya ya firman ya. Makanya orang Kristen rajin-rajinlah mendengarkan firman. Sehingga hidup kita menjadi benar dan berkenan di hadapan Allah. Kan mantap ya. Tuh. Tapi firman itu bisa juga kita dengar. Bisa juga kita tonton lewat video YouTube. Jadi banyak sarana untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi luar biasa ya. Jadi manfaat firman itu banyak ya. Wah. Tuh. Lalu bagaimana cara membaca Alkitab? Ini perlu orang Kristen tahu cara membaca Alkitab. Orang Kristen jangan membaca Alkitab seperti membaca buku biasa. Iya, jangan ya. Jangan ya. Jadi orang Kristen jangan membaca buku seperti membaca buku biasa. Karena Alkitab ini adalah bukunya Allah. Alkitab. Ya, saudara tahu dari kata Alkitab. Alkitab itu terdiri dari dua kata, al atau el, kitab. Al itu adalah artinya Allah, itu bahasa Arab. El itu Allah dalam bahasa Ibrani, kitab ya kitab. Jadi Alkitab artinya sebenarnya kitabnya Allah. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi saudara baru tahu ya, Alkitab itu artinya kitabnya Allah. Amin. Ya, jadi karena itulah kita harus membaca Alkitab itu secara khusus, secara berbeda. Iya. Cara berbedanya apa Pak? Berbedanya ketika kita membaca Alkitab, kita harus tahu bahwa benang merah dari Alkitab itu adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika kita membaca Alkitab, kita harus punya pegangan dalam hati kita. Kita harus mencari Yesus ketika membaca Alkitab. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar baca. Enggak. Saudara nanti enggak ngerti ada itunya Bapak Ibu. Rahasianya. Tapi ketika kita sudah terpaku bahwa Alkitab itu adalah tentang Yesus. Maka saudara harus mencari Yesus ketika membaca Alkitab. Bukan sekedar hafal ayat-ayat. Hafal boleh. Iya, hafal ayat boleh. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah setiap bacaan kita harus menemukan Yesus di dalam ayat itu. Amin Bapak Ibu. Iya gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah benang merah mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Itulah sebabnya saya memberikan contoh juga. Saya memberikan contoh seperti apa? Memberikan contoh bahwa Alkitab itu benang merahnya tentang Tuhan Yesus. Jadi saya membaca, bukan hanya sekedar membaca Alkitab, saya mengkhotbahkan Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan kelak selesai Wahyu. Dan kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Jadi saya memberikan contoh gitu Bapak Ibu. Sekarang sudah sampai surat-surat Rasul Paulus. Perjanjian lama sudah selesai. Injil sudah selesai. Sudah masuk kepada surat-surat. Luar biasa ya. Karena itulah kalau saudara ingin membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya bisa nonton dulu khotbahnya. Supaya saudara punya gambaran tentang apa sih isi dari setiap kitab di Alkitab. Amin Bapak Ibu. Iya gitu. Nah, bagaimana bahwa Tuhan Yesus adalah inti dari Alkitab itu dikisahkan dalam kisah perjalanan ke Emmaus. Iya, perjalanan ke Emmaus Bapak Ibu. Banyak kali perjalanan ke Emmaus itu disebutkan ada namanya. Siapa yang berjalan ke Emmaus? Namanya Kleopas. Tapi ada orang berpikiran, Kleopas ada berjalan dengan seorang lagi. Ada yang berpikiran itu adalah istrinya. Makanya tidak disebut namanya. Tapi ada juga yang berkata teman dari Kleopas berjalan temannya. Saya lebih condong memilih Kleopas berjalan bersama dengan istrinya. Karena apa? Ini menjadi gambaran ketika Yesus bangkit, maka pemulihan manusia terjadi. Dan kembali Allah berjalan bersama dengan manusia. Dan itulah laki-laki dan perempuan. Seperti juga dulu Allah sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah berjalan dengan Adam dan Hawa. Maka ketika Yesus bangkit dari kubur. Berjalan bersama Kleopas dan istrinya. Menjadi gambaran Allah kembali berjalan dengan manusia.
suami dan istri. Amin. Nah, dalam kisah perjalanan ke Emmaus ini, Kleopas ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya mulai dari perjanjian lama. Iya, seluruh perjanjian lama. Kita Musa, Mazmur dan nabi-nabi. Coba kita lihat Lukas 24 ayat 27. Nah, inilah yang menjadi gambaran. Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus itu ada mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apalagi perjanjian baru. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi luar biasa ya. Lukas 24 ayat 27. Jadi ini cara membaca Alkitab pertama ya. Cara pertama adalah kita harus mencari Yesus pada saat membaca Alkitab. Jadi jangan hanya sekedar baca. Jadi saudara lihat di mana sih Yesus tersembunyi, di mana sih Yesus diceritakan. Seperti gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika membaca Alkitab saudara sudah punya tujuan gitu. Oke? Jadi nggak ngambang-ngambang. Nggak sekedar baca. Jadi cara membaca Alkitab pertama adalah kita harus mencari Yesus. Coba Lukas 24 ayat 27. Ini Yesus menceritakan dirinya mulai dari perjanjian lama. Ini saya bacakan. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia ini siapa? Yesus menjelaskan kepada mereka, siapa nih mereka? Kleopas dan istrinya, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa. Kitab Musa itu ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 ya. Ya, dan segala kitab nabi-nabi. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan dirinya mulai dari kitab Musa, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5. Dan juga kitab nabi-nabi. Jadi Tuhan Yesus ada di situ. Jadi ketika saudara membaca Alkitab mencari Yesus di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus ada Yesusnya. Iya Bapak Ibu. Dan ketika saudara menemukan Yesus, wih kayak kita menemukan harta karun loh Bapak Ibu. Benar. Iya, itu pengalaman saya. Ketika membaca Alkitab, di mana sih Yesus? Oh, ketemu. Wih, kayak kita ketemu harta karun gitu. Seneng gitu loh Bapak Ibu. Seneng, iya. Jadi baca Alkitab itu gitu ya. Kita harus mencari Yesus. Oke Bapak Ibu ya. Itu. Dan itu ditunjukkan pada saat Yesus menjelaskan dirinya mulai dari kitab Musa, nabi-nabi. Oke, artinya perjanjian lama itu ada cerita tentang Yesus. Cuma Yesus masih tersembunyi dalam wujud simbol-simbol, tokoh-tokoh, orang-orang hari-hari rayanya. Iya segala macam. Oke, itu cara membaca Alkitab pertama. Jadi harus mencari Yesus. Itu satu. Yang kedua, membaca Alkitab harus kita mengkaitkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Atau perjanjian baru dengan perjanjian lama. Gitu Bapak Ibu. Jadi harus kita mengkaitkan. Bagaimana cara melihat kaitan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru? Saudara ketika membaca Alkitab, khususnya Alkitab buku, maka di bawah, bagian bawah dari Alkitab itu ada catatan kakinya, tulisan kecil. Jadi ketika saudara membaca ayat, lihat juga ada catatan kaki kecil. Nah disitulah ada kaitannya. Ayat itu kaitannya dengan perjanjian baru. Ketika saudara membaca perjanjian lama, lihat catatan kakinya ada kaitannya dengan perjanjian baru. Sebaliknya juga demikian. Ketika kita membaca perjanjian baru, di bawah, bagian bawah ada catatan kaki, notesnya itu ada kaitannya dengan perjanjian lama. Jadi perjanjian lama, ketika saudara membaca perjanjian lama, saudara lihat kaitannya dalam perjanjian baru. Sebaliknya, ketika membaca perjanjian baru, saudara lihat kaitannya dalam perjanjian lama. Amin. Jadi ketika kita membaca perjanjian lama, itu biasanya nubuatan tergenapi dalam perjanjian baru. Saudara tinggal lihat aja catatan kakinya. Di mana sih dalam perjanjian baru? Tergenapi nubuat tadi. Sebaliknya ketika baca perjanjian baru, ada catatan kakinya. Saudara lihat di mana dinubuatkan. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi saudara kaitkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Lalu kalau di Alkitab, di handphone, gimana aja lihat kaitannya? Saudara lihat kaitannya ada tanda bintang di ayat itu. Iya Bapak Ibu, ada bintang. Iya Bapak Ibu. Coba kita buktikan ya. Kalau di isi worship ada nggak ya? SWOT. Coba. Yesaya 53 ayat 4. Coba kita buka Bu. Yesaya 53 ayat 4. Saya ingin buktikan bagi kita. Yesaya 53 ayat 4. Coba Bu, Yesaya 53 ayat 4.
Ini belum bergerak. Atau Bapak Ibu coba lihat di handphonenya yang ada Alkitab. Coba Bapak Ibu lihat. Coba Bapak Ibu lihat di handphone saudara. Yesaya 53 ayat 4. Udah ketemu Yesaya 53 ayat 4. Coba lihat. Akhir dari ayat itu ada bintang. Kelihatan enggak? Ada bintang enggak? Ada bintang. Klik bintangnya. Nanti langsung dia tampil ayat yang terkait. Coba klik. Lihat. Iya, setelah itu tuh. Jadi saudara bisa juga lihat. Ini kaitannya dalam perjanjian baru di mana? Gitu loh Bapak Ibu. Atau sebaliknya, saudara buka Matius 8 ayat 17, saudara lihat. Akhir dari ayat itu ada bintang. Saudara klik. Muncul Yesaya. Coba bolak-balik saudara klik. Ada kan? Gitu caranya ngelihatnya. Jadi Alkitab itu kita kaitkan perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian lama nubuatannya, perjanjian baru penggenapannya. Atau sebaliknya, saudara baca perjanjian baru tergenapi, saudara bisa cari di mana dinubuatkan perjanjian lamanya. Tuh, jadi bolak-balik saudara lihat. Saudara itu, nah mantap kan? Jadi bintang itu maksudnya itu Bapak Ibu. Jadi keren ya. Jadi saudara bisa baca Alkitab. Oh gitu tuh mana kan. Jadi makin pinter. Jadi gitu ya. Jadi karena apa? Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu satu kesatuan. Oke. Jadi perjanjian lama biasanya nubuatan. Perjanjian baru penggenapan. Sebaliknya kalau saudara sedang baca perjanjian baru. Saudara bisa tahu di mana dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tinggal klik aja tanda bintang tadi. Keren. Ya, kalau di Isword nggak ada ya bintangnya ya Bu ya? Nggak ada ya, oke. Tapi di Alkitab di handphone itu ada ya Bapak Ibu ya. Nah gampang ya. Nah makanya saya paling suka itu orang Kristen itu bukan bawa buku Alkitab. Tapi handphone kitab. Jadi yang ada Alkitab di handphonenya. Kenapa? Karena kita orang sekarang selalu membawa handphone. Jadi kapan saja di mana saja saudara bisa baca Alkitab. Amin. Iya, lagi ngantri nunggu apa, lagi ngapain, saudara tetap bisa baca Alkitab. Jadi keren ya. Jadi saudara sekarang tahu ya. Jadi cara baca Alkitab pertama harus mencari Yesus saat kita baca Alkitab. Dimanapun saudara baca Alkitab, cari Yesus. Amin. Nanti ketika saudara temukan itu, aduh, kayak saudara ketemu harta karun, bener, bener, kayak seneng gitu. Tuhan Yesus di sini toh, kayak gitu, jadi kayak kita baca Alkitab itu nggak pasif, tapi aktif. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Gitu. Jadi saudara nggak ngantuk baca Alkitab gitu. Jadi kayak kita lagi nyari-nyari apa gitu, Bapak Ibu, cari harta karun gitu kan, ketemu Yesus, wah kita benar-benar kayak ketemu harta karun, happy. Itu satu. Yang kedua, ketika kita baca Alkitab harus mengkaitkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Amin. Jadi perjanjian lama biasanya nubuatan, perjanjian baru tergenapi. Atau sebaliknya, ketika saudara baca perjanjian baru tergenapi, nubuatnya itu di mana dikatakan perjanjian lama. Gitu. Jadi bolak-balik. Ya, mantap ya. Tuh, jadi contoh paling abdul itu Yesaya 53 ayat 4. Itu terkait dengan Matius 8 ayat 17. Oke. Nah sekarang kita masuk kepada rahasia keempat Injil. Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 4 ya. Ada 4 ya. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil ini bercerita tentang Yesus. Tetapi keempat Injil ini melihat Yesus dari berbagai perspektif. Dari berbagai sudut pandang. Gitu loh Bapak Ibu. Nah kalau Injil Matius melihat Yesus sebagai raja. Gitu Bapak Ibu. Karena Injil Matius melihat Yesus atau perspektifnya melihat Yesus sebagai raja. Maka Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai singa. Seperti raja hutan gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Iya raja. Makanya Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai singa. Ingat singa. Katakan sama saya. Singa. Gambar singa. Iya oke. Nah raja itu punya silsilah gak Bapak Ibu? Punya. Itulah sebabnya Injil Matius
ada menuliskan silsilah Tuhan Yesus. Dan karena Yesus dalam Injil Matius digambarkan sebagai raja, maka silsilah pada Matius dimulai dengan raja. Dan itulah Raja Daud. Tuh kan? Keren ya? Iya kan? Jadi Injil Matius menggambarkan dia sebagai raja, maka Injil Matius ada silsilah Tuhan Yesus. Dan silsilah Tuhan Yesus dimulai dari Raja Daud. Oh, keren. Dan itu terlihat pada Matius 1 ayat 1. Coba saudara lihat deh. Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Coba. Bapak Ibu bisa melihat juga di handphonenya Matius 1 ayat 1. Iya. Nih saya bacakan ya. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Itu Raja Daud kan? Benar gak Bapak Ibu? Iya. Jadi benar-benar Injil Matius itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja. Dan menunjukkan bahwa Raja itu, Yesus itu keturunan Daud. Bapak Ibu ya. Nah saudara sudah buktikan kan Matius 1 ayat 1 jelas silsilah Yesus dimulai dari nama Raja. Dan itulah Raja Daud. Lalu Injil kedua, Injil Markus. Nah ini menyatakan Yesus sebagai hamba. Karena Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, maka Markus menggambarkan Yesus sebagai anak lembu. Karena lembu selalu diberkaitkan dengan apa? Pekerja, menanggung beban. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, anak lembu ya. Nah, sama seperti juga Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, digambarkan dengan lembu. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa Yesus menanggung beban hidup kita. Menanggung beban penyakit kita, menanggung beban kemiskinan kita, menanggung beban apapun masalah di dalam hidup kita. Itu dia Bapak Ibu. Paham? Jadi Injil Markus gitu. Oke? Jadi indah ya. Nah kalau hamba itu ada silsilahnya enggak Bapak Ibu? Enggak. Hamba enggak ada dianggap. Makanya saudara perhatikan Injil Markus tidak ada silsilah Tuhan Yesus. Tuh. Oh, iya juga ya Pak ya. Jadi masuk akal gitu loh Bapak Ibu. Jadi iya kalau hamba kan enggak dianggap orang. Orang enggak pengen tahu silsilah. Hamba enggak ada urusan itu hamba. Makanya Injil Markus tidak ada silsilah Tuhan Yesus. Oh jadi saudara hari ini bisa paham. Oh iya juga ya. Pantasan Injil Markus gak ada silsilah Tuhan Yesus. Karena apa? Hamba orang gak peduli. Tapi kalau raja pingin tahu nih ini keturunan apa ini. Nah, raja gitu loh Bapak Ibu. Oke. Makanya Injil Markus tidak ada silsilah Tuhan Yesus. Oh jadi masuk akal. Gitu loh. Jadi Alkitab itu cantik ya. Jadi ada masuk logikanya gitu. Jadi saya ingin mengajak kita orang Kristen pinter gitu loh. Jangan semuanya ditelan. Jadi oh iya masuk logika. Nah, gitu oke. Lalu Injil ketiga apa? Injil Lukas. Nah Injil Lukas ini banyak sekali menyebutkan Yesus sebagai anak manusia. Paling banyak. Injil lain juga ada menyebut Yesus sebagai anak manusia. Tapi paling banyak itu pada Injil Lukas. Oke. Nah karena Injil Lukas banyak menggambarkan Yesus sebagai manusia. Maka gambaran Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia. Amin. Gambar manusia. Dan manusia ada silsilahnya? Nah ada. Itulah sebabnya Injil Lukas ada silsilah Tuhan Yesus. Oh, masuk akal. Iya kan? Dan manusia pertama apa? Adam. Itulah sebabnya kalau saudara lihat silsilah Tuhan Yesus pada Injil Lukas, akhir dari silsilah Tuhan Yesus adalah Adam. Cantik ya Alkitab itu ya. Cantik ya. Iya. Iya Bapak Ibu. Coba kita lihat Lukas 3 ayat 38. Lukas 3 ayat 38. Jadi saya ingin menunjukkan kita Alkitab itu masuk akal semua Bapak Ibu. Masuk akal. Tapi kalau ada mujizat itu lebih dari akal. Tapi tidak bertentangan dengan akal. Tidak bertentangan dengan logika. Melebihi iya. Tapi tidak pernah bertentangan. Kenapa tidak? Karena Allah juga ingin disembah sesuai dengan akal budi kita. Jadi orang Kristen juga bisa menggunakan logika ketika membaca Alkitab. Amin.
Iya, Allah juga ingin disembah dengan logika kita. Makanya ketika orang Kristen di gereja, jangan tinggalkan akal di rumah, tapi tetap kita kritis. Bahkan terhadap pendeta juga, saudara bisa kritis. Amin. Ya, Lukas 3 ayat 38. Sudah di sana? Coba Lukas 3 ayat 38, Bu. Langsung loncat 38. Untuk menunjukkan bahwa akhir dari silsilah Tuhan Yesus adalah Adam. Nih saya bacakan ayat 38 ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tuh. Adam kan? Karena apa? Injil Lukas silsilah manusia. Yesus sebagai manusia. Manusia ada silsilah dan silsilah manusia pertama adalah Adam. So lihat Adam. Cantik kan Alkitab kita kan? Oh iya benar juga ya Pak ya. Iya, jadi ada silsilah dan manusia pertama adalah Adam. Ada Adam. Keren ya. Iya, makanya Alkitab mantap banget. Jadi ketika saudara sadari bisa menikmati Alkitab Bapak Ibu dan masuk logika, saudara makin sayang sama Alkitab. Iya, makin Alkitab kita mantap. Keren ya, iya keren. Makanya saya ingin ngajak kita orang Kristen gitu, bukan asal baca, bukan asal apal-apal. Nah, sekarang Injil keempat, apa Injil keempat? Yohanes. Nah, Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Makanya kitab Yohanes menggambarkan Yesus seperti burung nasar sedang terbang. Burung nasar sedang terbang itu di mana? Di langit. Itu menggambarkan Yesus adalah Allah yang ada di langit. Nah, jadi masuk akal. Oh iya, benar juga gambarannya ya. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan burung nasar kan? Iya, mantap ya. Nah, karena Allah adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega yang awal dan akhir. Berarti Allah itu, Yesus itu tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Karena dia awal dan akhir. Benar Bapak Ibu ya? Kalau kita keturunan, kan ada awal dari nenek moyang kita. Benar Bapak Ibu ya? Karena Yesus adalah Allah yang ada awal dan akhirnya. Dia Alfa dan Omega. Maka Yesus tidak punya silsilah dalam kitab Yohanes. Masuk akal juga. Iya kan? Iya, gak ada silsilah Yesus dalam kitab Yohanes. Benar. Jadi dalam Injil hanya dua yang menuliskan silsilah Tuhan Yesus. Pertama Injil Matius, karena Matius menggambarkan Yesus sebagai raja dan raja perlu ada silsilah. Yang kedua Injil Lukas, karena Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Maka Yesus ada silsilahnya dalam Injil Lukas dan berakhir dengan nama Adam, manusia pertama. Lihat itu, jadi cakep ya Alkitab kita ya. Tuh cakep. Gak ada lawan. Mantap. Saya ingin mendorong kita melihat keindahan Alkitab. Wih, mantap banget ini Alkitab kita ya. Luar biasa ya. Jadi lewat 4 Injil tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka Injil ingin menunjukkan Tuhan Yesus dari berbagai perspektif. Dari perspektif Yesus sebagai raja, dari perspektif Yesus sebagai hamba, dari perspektif Yesus sebagai manusia, dan perspektif Yesus adalah Allah. Ada 4 ya, komplit ya, cakep ya. Nah, tapi ada lagi lebih dahsyat lagi. Ternyata 4 Injil ini yang cerita tentang Yesus, ini terlihat juga pada 4 makhluk yang ada di sekitar tahta Allah. Luar biasa. Coba kita lihat tadi. Jadi Injil Matius tadi menggambarkan Yesus sebagai apa? Raja, dan gambarnya apa? Singa. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, digambarkan sebagai anak lembu. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, maka gambarannya manusia. Lalu Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah, maka gambarnya burung nasar. 4 ya, ingat ya, singa, lembu, manusia, dan burung nasar. Ingat ya 4 ya, kita lihat ada hubungannya dengan 4 makhluk yang ada di sekitar tata Allah di surga. Coba kita buka Wahyu 4 ayat 6 sampai dengan 7. Alkitab kita mantap. Ih, saudara makin kagum, bener. Iya. Luar biasa. Wahyu 4 ayat 6 sampai 7. Sudah di sana? Nih. Iya. Wahyu 4 ayat 6 sampai 7. Nih saya bacakan ya.
Dan di hadapan tata Allah itu, Bapak Ibu nanti ayat 7 ya, baca saya ada 6 dulu ya. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tata itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ayat 7 Bapak Ibu. Stop. Singa itu gambaran siapa tadi? Injil apa? Matius, cakep. Lanjut. Injil apa yang kedua? Lembu tuh, mantap. Terus lanjut. Ya, Injil ketiga apa? Bener, manusia tuh, cakep. Lanjut. Injil apa? Tuh lihat. 4 makhluk itu gambaran 4 Injil. Mantap kan? Kok bisa cakep banget Pak? Bisa cocok gitu ya. Singa, lembu, manusia, dan Nasar. Tuh, keren ya. Iya, Alkitab itu cakep banget. Mantap ya. Jadi bukan kebetulan itu ya, Injil itu disusunnya gitu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Padahal kalau saudara tahu, yang pertama kali ditulis itu Injil Markus. Tapi Markus tidak ditempatkan di depan, tapi justru Matius. Nggak tahu saya gimana Bapak Gereja bisa menyusunnya, kanonisasinya. Tapi yang disusun oleh Bapak Gereja itu sudah benar. Karena sesuai dengan urutan 4 makhluk ditatalah di sorga. Cakep, cakep tuh. Cakep ya Bapak Ibu ya. Tuh kan luar biasa ya. Jadi keempat makhluk itu adalah gambaran keempat Injil. Ini punya arti tidak seorang pun datang kepada Bapa di sorga kecuali melalui Tuhan Yesus yang diberitakan Injil. Cakep. Keren. Dan ini sesuai dengan ucapan Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi benar ya, di sekeliling tata Allah itu ada 4 makhluk. Jadi orang bisa masuk ke tata Allah harus melewati keempat makhluk ini. Dan ini menjadi gambaran orang bisa masuk ke tata Allah harus melewati Tuhan Yesus. Keren, cakep. Jadi saudara hari ini bisa melihat keindahan Alkitab ya. Jadi Alkitab itu banyak rahasia. Ketika kita selidiki, kita temukan rahasianya. Waduh, kayak kita ketemu harta karun gitu loh. Bener, iya luar biasa. Sekarang kita lihat kitab rahasia, kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini banyak rahasia. Ketika banyak saudara mendengarkan pendeta berkhotbah tentang kitab Wahyu, yang sering saudara dengar itu khotbah tentang apa? Pendeta tentang kitab Wahyu. Biasa tentang akhir zaman. Biasa tentang antikristus. Biasa tentang kengerian akhir zaman. Benar gak Bapak Ibu ya? Hukuman Allah pada akhir zaman. Benar ya? Iya. Sehingga banyak orang Kristen juga jadi ngeri-ngeri sedap juga baca kitab Wahyu. Wih, banyak sekali kengerian-kengerian. Iya. Padahal kitab Wahyu itu singkapan tentang Tuhan Yesus. Kok bisa banyak beda Pak? Banyak pendeta tidak pernah mengkhotbahkan kitab Wahyu itu tentang Tuhan Yesus. Iya. Mereka lebih banyak cerita tentang akhir zaman, kengerian akhir zaman, dan juga antikris. Benar. Kalau saudara dengar khotbah pendeta tentang akhir zaman, pasti mengkhotbahkan juga tentang kitab Wahyu. Ketika banyak pendeta mengkhotbahkan tentang antikris, pasti mengkhotbahkan tentang kitab Wahyu. Ketika pendeta mengkhotbahkan tentang kengerian, hukuman tentang akhir zaman, pasti mengkhotbahkan tentang kitab Wahyu. Tapi hari ini kita belajar yang berbeda. Justru kitab Wahyu itu adalah singkapan tentang Tuhan Yesus. Masa sih Pak? Iya. Justru di ayat dari kitab Wahyu pertama kali. Wahyu 1 ayat 1. Itu jelas dikatakan. Coba kita buka. Wahyu 1 ayat 1. Bahasa Indonesianya dulu Bu. Wah luar biasa. Hari ini saya ajak kita untuk melihat keindahan Alkitab kita. Waduh luar biasa banget. Amin Bapak Ibu. Alkitab itu tuh indah loh. Gak banyak tapi orang Kristen gak ngerti ya. Ya. Dan juga kitab Wahyu ini gak tahu gimana ya. Banyak kali orang Kristen yang baru bertobat bacanya kitab Wahyu. Soalnya seru gitu loh Bapak Ibu. Padahal gak boleh kitab Wahyu itu dibaca pertama kali. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu rangkuman dari seluruh Alkitab. Jadi kitab Wahyu harus dibaca terakhir. Karena ini rangkuman.
Jadi kalau saudara baca rangkuman, saudara nggak ngerti kalau tidak baca kitab kita sebelumnya. Ya namanya juga kitab rangkuman. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Saudara baca satu rangkuman harus baca sebelum-sebelumnya supaya saudara ngerti. Oh rangkumannya ini loh. Makanya kitab Wahyu itu harus dibaca terakhir. Karena inilah kitab rangkuman dari seluruh Alkitab di Alkitab. Ada berapa kitab di Alkitab? 66. Ya termasuk juga Wahyu Bapak Ibu. Ya oke ya. Iya oke. Coba kita lihat Wahyu 1 ayat 1. Ini saya bacakan. Ya, jadi saya berkata bahwa kitab Wahyu adalah singkapan tentang Tuhan Yesus. Ini sesuai ayat. Wahyu 1 ayat 1. Nih saya bacakan. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Nah, seringkali orang nggak ngerti kata Wahyu ini. Wahyu itu apa? Singkapan. Coba buka bahasa Inggrisnya Bu. Bahasa Inggrisnya apa? Singkapan. Revelation. Nggak tahu saya ucapannya. Ibu Lydia paling canggih bahasa Inggris. Wahyu 1 ayat 1 Bu, bahasa Inggrisnya. Revelation. Nah. Coba Bu. Wahyu 1 ayat 1. King James atau apa? Nah. Coba lihat itu yang diarsir oleh Body. Revelation kan? Revelation artinya apa? Singkapan. Cuma karena tulisannya Wahyu orang seringkali nggak ngerti, terlalu sering pakai kata Wahyu jadi nggak ngerti. Wahyu itu artinya singkapan. Jadi karena ini kita Wahyu adalah singkapan tentang Yesus, ya harusnya singkapan Yesus, bukan singkapan akhir zaman. Gimana bisa? Tapi nggak tahu gimana banyak pendeta kita Wahyu itu singkapan akhir zaman, singkapan tentang antikris. Padahal kita Wahyu itu singkapan tentang Yesus. Itu ayatnya. Wahyu 1 ayat 1. Benar Bapak Ibu? Iya. Makanya hari ini kita dengan cara yang benar bahwa kita Wahyu adalah singkapan tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, ya. Tuh. Oke, Revelation kan? Ya, Revelation artinya singkapan. Singkapan dari Yesus Kristus. Tuh kan? Iya kan? Jadi harusnya setiap kali orang khotbah tentang kitab Wahyu harus tentang singkapan Yesus. Bukan singkapan akhir zaman. Bukan singkapan tentang antikris. Bukan singkapan tentang kengerian. Hukuman Allah bukan, tapi nggak tahu gimana bisa. Itu semuanya salah ya. Itu jelas ayatnya. Oke Bapak Ibu ya, iya. Saya berdasarkan ayat. Nah, dan juga ini ada satu lagi kunci dari kitab Wahyu. Satu kunci dari kitab Wahyu adalah kitab Wahyu adalah singkapan tentang Tuhan Yesus. Amin. Satu, itu kuncinya. Harus dipegang itu kuncinya. Yang kedua, kitab Wahyu adalah kitab simbol. Ya, kitab simbol. Jadi ketika kita baca kitab Wahyu, jangan kita baca secara harafiah. Saudara nanti jadi bingung. Kitab Wahyu adalah kitab simbol. Makanya kitab simbol di situ selalu seringkali disebutkan angka 7. Ada 7 gereja, ada 7 mata, ada 7 tanduk, ada 7, ya Bapak Ibu banyak 7. Iya, jadi 7 itu simbol. Ya Bapak Ibu, jadi 7 itu angka kesempurnaan. Jadi ketika dikatakan anak domba itu punya 7 tanduk. Tanduk itu gambaran kekuatan. Kalau 7 tanduk artinya kekuatan yang sempurna, itu maha kuasa. 7 mata itu artinya maha tahu. 7 gereja, gambaran seluruh gereja di seluruh dunia. Benar Bapak Ibu? Jadi ada 7-7, itu simbol. Buktinya simbol yang paling kuat adalah di situ digambar, di tata Allah ada anak domba yang baru disembelih. Itu simbol dari Tuhan Yesus yang disalibkan. Kalau benar-benar itu adalah anak domba yang disembelih, kalau benar-benar bukan simbol, maka di surga itu penuh dengan suara embe, suara domba Bapak Ibu. Iya. Tapi ini bukan benar-benar, ini adalah simbol dari Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah yang sudah disembelih, yang disalibkan. Paham Bapak Ibu? Itu dia. Mantap ya. Mantap ya. Mana Pak kata simbolnya Pak? Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia memang kata simbolnya tidak terlalu terlihat. Coba buka dulu Bu, Wahyu 1 ayat 1. Bahasa Indonesia. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya
apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nggak ada kata simbol ya, nggak ketemu ya. Tapi coba buka bahasa Inggris, Bu. Saya ingin tunjukkan. Nah, makanya ketika kita baca Alkitab, kita bandingkan dengan Alkitab bahasa lain, kita jadi lebih lengkap gitu pemahaman ya. Nggak tahu bahasa Indonesia bisa kadang-kadang nggak gitu tajam, tapi nggak tahu lah. Nah, kata simbol itu dari kata yang mana? Itu kata signify. Coba Bu, ditandai yang 2 baris dari bawah. Wahyu 1 ayat 1. Signify. Tuh. Sign, tanda, simbol. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kitab Wahyu itu kata kitab simbol, signify. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kitab simbol, itulah sebabnya kitab Wahyu jangan dibaca harafiah. Oke Bapak Ibu. Iya, jadi buktinya tadi adalah anak domba seperti telah disembelih. Itu ditatalah, itu simbol dari Tuhan Yesus. Jadi kalau bukan simbol, bisa nanti di surga suara mbe-mbe ya, banyak ya. Mbe gitu. Jadi itu simbol Tuhan Yesus. Demikian juga banyaknya angka 7 ya. Ada 7 tanduk, ada 7 mata, ada 7 cawan, ada 7 gereja. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Kalau saudara baca kitab Wahyu itu banyak angka 7 Bapak Ibu. Iya, bukan artinya ada 7. Enggak, itu simbol bahwa itu gambaran kesempurnaan. 7 tanduk artinya maha kuasa, karena tanduk gambaran kekuatan, kuasa. Dengan 7 mata artinya maha tahu, maha melihat. Gitu Bapak Ibu. 7 cawan. Ini cawan murka Allah. Murkanya Allah maksimal. Gitu Bapak Ibu. Demikian juga 7 gereja, gambaran gereja ke seluruh dunia. Di seluruh dunia. Saudara itu? Tuh. Jadi kita makin paham. Oh itu toh. Ya, jadi kitab Wahyu bukan singkapan tentang antikris ya. Atau kengerian pada akhir zaman. Tetapi singkapan tentang Tuhan Yesus. Lalu Pak, apa makna dari kengerian-kengerian dalam kitab Wahyu Pak? Kok kayaknya ngeri banget. Orang Kristen tidak perlu takut. Kenapa orang Kristen tidak perlu takut? Karena kengerian itu semuanya itu tidak terjadi pada orang Kristen. Tapi itu terjadi pada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ketika orang tidak percaya Yesus, maka murka Allah, 7 cawan murka Allah akan tumpah, akan diterima oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Itulah kengerian-kengerian dalam kitab Wahyu. Tetapi bagi orang Kristen, kita tidak mengalami murka Allah. Kenapa? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Sehingga orang Kristen yang di dalam Yesus bebas dari hukuman Allah. Dan itu jelas dikatakan di dalam Roma 8 ayat 1. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Makanya orang Kristen jangan ngeri lihat kengerian-kengerian di dalam kitab Wahyu ya. Ya itu gak terjadi pada kita. Amin Bapak Ibu. Itu terjadi pada orang yang tidak percaya Yesus. Yang dosanya masih ada. Yang dosanya belum ditebus. Maka mereka harus menanggung kengerian Allah. Karena Allah murka. 7 cawan murka Allah telah ditumpahkan atas mereka yang tidak percaya Yesus. Amin. Sedangkan kita orang Kristen, 7 cawan murka Allah tidak lagi kita alami. Karena 7 cawan murka Allah telah diminum habis oleh Tuhan Yesus. Sehingga di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Iya. Dan ucapan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Ini diulang lagi dalam kitab Wahyu. Mana Pak? Tulisan kata sudah selesainya. Ya. Mana Pak? Itulah Wahyu 16 ayat 17. Coba buka Bu. Coba buka dulu Wahyu, ya coba. Wahyu 16 ayat 17. Jadi kita hari ini belajar secara benar. Wah, kita Wahyu itu bukan lagi kitab kengerian. Tapi kitab yang luar biasa. Ya, Wahyu 16 ayat 17 sudah di sana, di depan juga sudah ada. Saya bacakan. Dan malaikat Allah yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tata itu. Katanya sudah
terlaksana. Dan itulah sama dengan ucapan Tuhan Yesus. Sudah selesai. Lihat itu. Jadi benar-benar kitab Wahyu ini rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi semua sudah dirangkum. Cuma kadang-kadang nggak tahu ya saya ya. Terjemahannya bahasanya jadi berbeda gitu loh. Sudah selesai jadi sudah terlaksana. Padahal sama itu. Makanya orang kadang-kadang nggak bisa link gitu ya. Iya kan? Ya kan? Nah sekarang coba buka Wahyu Yohanes 19 ayat 30. Apa ucapan Tuhan Yesus? Ini saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tuh, sudah selesai kan? Itulah kata di dalam kitab Wahyu, sudah terlaksana. Kok nggak ditulis aja sudah selesai supaya sama ya? Kok dibuat beda? Sudah terlaksana. Amin. Jadi ini sama. Ucapan Yesus ini, Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Itu sama dengan Wahyu 16 ayat 17, sudah terlaksana. Nggak tahu saya kenapa penerjemah itu disebut sudah terlaksana ya. Kok nggak sudah selesai aja ya biar sama gitu ya. Nah itulah nggak tahu lah. Padahal itu sama itu. Amin Bapak Ibu ya. Sudah selesai dan sudah terlaksana. Tuh kan. Saudara kan baru lihat kan. Oh iya ya Pak ya sama. Iya betul. Iya haleluya. Karena itulah Bapak Ibu. Waduh. Baca kitab Wahyu setelah semua kitab di Alkitab kita baca ya. Supaya kita paham konteksnya, kita paham ceritanya. Bahwa kitab Wahyu itu benar-benar luar biasa. Itulah sebabnya kitab Wahyu ini sangat penting ya. Bukti sangat penting. Apa Pak bukti bahwa kitab Wahyu itu sangat penting di hadapan Allah? Karena khusus kitab Wahyu lah satu-satunya kitab di Alkitab yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk ditulis oleh Rasul Yohanes. Enggak ada kitab lain dalam kitab di Alkitab yang disuruh perintah oleh Tuhan untuk ditulis. Enggak ada. Tapi kitab Wahyu ditulis, disuruh. Tuliskanlah. Nah, itu perintah Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes. Dituliskan oleh Rasul Yohanes dan dikirim ke semua gereja untuk dibaca dan diketahui. Dan harus dikirim ke semua gereja. Artinya apa? Kitab Wahyu ini kitab sangat penting. Untuk diketahui seluruh gereja. Dimengerti oleh seluruh gereja. Benar Bapak Ibu? Iya, satu-satu kitab. Kan luar biasa artinya kan? Iya penting banget. Tapi walaupun penting banget, jangan kitab Wahyu yang pertama kali dibaca. Saudara nanti nggak ngerti. Harus baca dulu kitab-kitab sebelumnya agar kita bisa mengerti kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu adalah rangkuman seluruh kitab di Alkitab. Paham Bapak Ibu? Tuh. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari cobalah baca seluruh kitab di Alkitab. Kalau saudara belum tergambar, ya dengerin dulu, tonton dulu video saya yang berkorban berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai kelak nanti selesai Wahyu. Saudara tonton itu supaya saudara punya gambaran sedikit banyak tentang kitab kita di Alkitab. Lalu saudara bacalah pelan-pelan seluruh Alkitab di Alkitab. Amin. Setelah saudara selesai membaca, barulah silahkan baca kitab Wahyu. Saudara akan mendapatkan rangkuman seluruh kitab di Alkitab. Dan saya berdoa agar saudara berdoa sebelumnya membaca Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang mengilhami penulisan di Alkitab. Ketika kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, maka pribadi yang sama yang akan mengajari, menuntun kita, membuat kita mengerti tentang Alkitab. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan firman-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati karena Tuhan kaya menjadi miskin agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk. Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya angkat kedua tangan kita. Siap nanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.